mohon maaf ini Pak Gubernur yang ngebet jadi presiden, bahwa memori kami tidak akan pernah hilang terkait dengan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ini pilkada terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Politik identitas dengan mengedepankan intoleransi merajalela di mana-mana di Jakarta waktu itu. Sekarang yang bersangkutan tiba-tiba sok menjadi pahlawan akan memberangus intoleran. Pret. Manusia intoleran, manusia yang memiliki kekerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah mendiamkan mereka atau menindak mereka. Dan jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat tegas, amat keras. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, sebetulnya saya ingin mengajak Anda untuk tertawa bersama-sama. Kita barusan mendengarkan stand up komedi ini dari seorang pejabat yang sekarang menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta gitu. Dia mengatakan bahwa kalau dia jadi presiden, dia akan menindak keras kaum intoleran gitu loh. Jujur, kalau kita bicara pesannya atau message-nya, wah keren sekali itu. Tapi kita akhirnya melihat siapa yang menyampaikan pesan. Who the messengers? Kalau yang menyampaikan orang ini, Gubernur DKI Jakarta, aduh, itu seolah-olah mengajak kita tertawa ngakak bersama. Pasalnya apa? Karena mulai awal dia mencalonkan jadi gubernur tahun 2016, kemudian pilkada tahun 2017, kelompoknya mereka itu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat intoleran. Nah, sampai sekarang pun pada saat yang bersangkutan ingin menjadi presiden karena ambisinya luar biasa, tetap yang mendukung ini ada kelompok artis yang intoleran, yang pro Wahabi, pro Salafi, kemudian ini adalah kelompok-kelompok yang pro khilafah. Nah, kelompok-kelompok ini kan jelas-jelas intoleran ini. Terus pertanyaannya, mana mungkin kalau dia jadi gubernur berani memberangus kelompok intoleran? Jangankan memberangus, mencolek aja berani enggak? Saya tidak yakin. Jadi Gubernur DKI Jakarta yang sekarang ini yang berambisi jadi presiden ini kayaknya memang sudah jadi politisi penuh dengan dusta. Jadi seolah-olah masyarakat itu adalah masyarakat yang sangat bodoh, yang tidak mempunyai memori masa lalu gitu ya. Mohon maaf ini Pak Gubernur yang ngebet jadi presiden, bahwa memori kami tidak akan pernah hilang terkait dengan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ini pilkada terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Politik identitas dengan mengedepankan intoleransi merajalela di mana-mana di Jakarta waktu itu. Sekarang yang bersangkutan tiba-tiba sok menjadi pahlawan akan memberangus intoleran. Pret. Saya tidak percaya. Mohon maaf. Jadi ucapan seorang politisi kadang-kadang seperti kayak kita buang angin gitu ya. Bau tidak bermakna, kemudian lewat begitu saja. Jadi mari kita tempatkan narasi penuh dengan hoax ini seperti orang buang angin gitu. Sudah terjadi, baunya nggak enak, biar aja berlalu. Itu mulut seorang politisi seperti itu. Jadi kadang-kadang dia tidak bisa membedakan kapan dia berbicara, kapan dia buang angin. Sama saja, karena baunya sama dan hampir tidak ada makna apa-apa. Menjadi polusi buat kita, iya. Tapi ingin saya tekankan kepada kita semuanya,
jangan sampai kita lupa. Kita menolak lupa bagaimana kita orang-orang Indonesia ini dicemari demokrasi kita dengan politik identitas, dan itu sangat menyakitkan. Meskipun saya mengakui dia secara sah menjadi gubernur karena ini keniscayaan dalam proses demokrasi, tapi hati saya masih sakit. Kenapa sakit ya? Saya bisa membayangkan di setiap masjid waktu itu menolak sholat jenazah bagi orang-orang yang mendukung orang kafir. Kelompok-kelompok mereka memang aneh, menganggap bahwa agama Islam yang bukan sepandangan politik dengan mereka kafir, murtad. Aneh gitu. Apalagi melihat kelompok agama lain. Nah, ini kan kelompok takfir ini. Kelompok-kelompok yang mudah sekali menyemburkan kebohongan dan tuduhan. Ini kelompok-kelompok Wahabi Salafi. Jadi saya mohon kepada sahabat Indonesia yang sekarang ada di seluruh Indonesia, jangan pernah percaya dengan omongan politisi yang punya rekam jejak buruk berdarah-darah, penuh dengan intoleransi, tiba-tiba berubah seketika akan memberantas kelompok intoleran. Itu hampir tidak akan pernah terjadi. Percaya dengan saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam toleransi. Saya Rudi Eskamber.